Tapi lihat luarnya sederhana. Biarlah anak-anak Tuhan di Cianjur dari luar kelihatan biasa-biasa aja. Tapi di dalamnya ada Yesus. Ada ciptaan yang baru. Ayat terakhir. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan dia ingin memakai mulut kita untuk menjadi saluran suara dia. Kristus yang hidup di dalam aku dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Baru nomor 2 karunia, iman. Pertama Kristus dulu, karakternya kita dapatkan dalam hidup. Ada di dalam aku. Maka anak Tuhan yang sungguh itu dia robah-robahnya benar-benar berubah betul. Doakan saudara nanti bulan Maret saya akan ke Pulau Sangir. Karena gereja-gereja di sana akan kumpul. Sebab satu tokoh mereka yang 50 tahun tidak kembali. Ya. Dia lulusan UNUS, Universitas Nusa Kambangan. Dan jahatnya luar biasa. Dia yang bilang ini. Aduh, saya jahat sekali, luar biasa. Tapi waktu istrinya agama Buddha, dengar firman Tuhan yang diberitakan, iman tumbuh. Waktu itu kena kanker dia. Sedang di, apa tuh kalau yang bikin gundul kepala tuh? Hah? Kemo. Saudara mah kalau yang gundul-gundul apal. Yang di kemo. Waktu dibaptis, dia lagi masih gundul. Pak, boleh saya pakai rambut palsu? Boleh aja. Boleh. Jadi di kolam renang ini. Nanti Selasa ada baptisan lagi. Tapi nanti kalau saya baptis, ibu masuk, rambut palsunya tinggal di atas, gimana? Oh kalau begitu saya buka aja dah. Jadi dia berani dengan gundul baptis. Keluar dari baptisan air, saya nggak doa, saya nggak apa. Dia sembuh total dari penyakit kanker. Kan dia pernah bersaksi di sini. Dia sembuh total. Suaminya begitu lihat istrinya sembuh, dia dibaptis juga. Dibaptisnya di Israel. Saya baptis juga dia. Setelah dibaptis dia berubah. Bangun pagi dia baca Alkitab. Bangun pagi dia doa. Baru dia pergi ke pekerjaan. Dia baru pulang. Waktu saya ke Belanda, dia ke Sangir. Di Sangir disambut. Wih, orang 50 tahun tidak kembali. Pulang. Ramai. Setelah disambut, cari ikan. Karena dia sudah umur 71. Nelayan-nelayan yang gagah-gagah, yang muda-muda. Om duduk saja di perahu. Biar nanti saya yang cari ikan. Saya turun supaya ikan dapat ikan banyak. Sebab mau cari ikan roa. Dia bentak. Kamu belum lahir, saya sudah cari ikan. Aku udah takut. Oh, dia sendiri, dia tangkap ikan dapat banyak. Orang udah tersenyum. Wah, ini om memang tukang tangkap ikan. Memang dari dulu tukang tangkap ikan. Sekarang dia tangkap jiwa. Haleluya. Dia sudah bawa jiwa macam-macam. Ada yang jago kungfu, muridnya lo banteng. Tapi ketemu Yesus dia dibanting. Apa tadi dia bertobat dan dia dibaptis di sini. Ya, kok Bun itu. Ya, lalu temannya bilang, Bun, Pak
Pak Onda tuh suka panggil engkau sembahyang tiba-tiba loh. Saya aja dulu tiba-tiba suka diminta berdoa. Kamu mesti latihan lagi. Saya nggak takut disuruh sama Pak Wanda, saya juga bisa doa. Coba latihan dulu, dia latihan dulu. Tuhan Yesus, saya Abun. Nggak usah begitu, langsung aja Tuhan Yesus mau begini. Sekarang saudara, kalau pulang kebaktian, apalagi kalau hari Selasa, dia mau bayar makan buat saya. Saya bilang kita makan ini 8 orang, 12 orang, ganti-gantian lah. Enggak, dia mau bayar sendiri. Dia bilang, ini saya punya bagian, ini saya punya bagian, ini saya punya bagian. Sampai kemarin baru diputuskan. Udah, minggu ini, minggu ini, minggu ini, minggu ini, minggu ini, minggu ini. Mereka tahu kalau mengajak hamba Tuhan makan, banyak berkat. Saudara tidak ngajak saya makan, tapi saudara kirim makanan kan. Sama dapat berkat. Tetapi ingatlah bahwa hidup kita ini penuh dengan keterbatasan. Yang saya ingin pesan sebelum saya akhiri, ini begini. Bukankah kita harus saling mengasihi? Bukankah kita harus saling memaafkan? Karena ini berbicara karakter. Itu mengasihi itu paling dasar pertama. Mengasihi. 2 saudara. Marta dan Maria. Lihat Marta. Ya Yesus silakan duduk sini biar saya masak. Dia masak sana, dia masak menjadikan makanan. Tapi Maria diam di sini. Dia tahu batasnya di mana. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia dengar pelajaran dari Yesus. Yang saya tertarik ketika Marta marah. Marta itu marah. Dia tegur Yesus loh. Ya Rabi, apa yang kau biarkan saudara saya? Diam saja begitu. Sedangkan saya capek-capek sendiri. Ngomel. Banyak anak Tuhan kalau udah capek ngomel. Yesus bilang, ya Marta, kamu khawatir dari hal banyak. Saya pakai bahasa sehari-hari. Kamu banyak khawatir. Maka yang ngomel, saya tahu dia banyak khawatir. Banyak takutnya. Ya, khawatir. Satu murid saya sekarang sudah jadi pendeta di Jakarta. Dia dulu supir taksi. Dia suka dengar khotbah saya di Tanah Abang 28 tahun lalu. 30 tahun lalu, sorry. Waktu itu lagi terkenalnya lagu Jangan Kamu Khawatir, burung di udara dia pelihara. Dia mundur maju. Bagaimana Tuhan? Dia percaya burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi, dia percaya. Tapi untuk kerja 100% untuk Tuhan, dia bingung. Sekarang, orang kasih rumah. Orang berkati dia dikasih mobil, ada jemaat kasih mobil. Dia kalau bersaksi selalu nangis. Apalagi kalau nyanyi, jangan kamu khawatir. Karena kita banyak khawatir. Satu lagi, orang ini dia pakai kursi roda kalau kebaktian. Dulu rambutnya gondrong, kumis. Dia ngamen di bus. Dia datang dulu pakai kruk. Sekarang udah 25 tahun kemudian, jadi dia di kursi roda, ada yang kasih sama dia. Namanya Anto. Ya, sini juga banyak yang Anto, ada Antonyin, ada Antokong. Anto, kamu kalau cukur lebih bagus kamu.
Mukanya berubah. Nggak suka dia. Tapi minggu depan dia datang, sudah dicukur. Wah, lihat kamu gagah begitu. Harus begitu. Tok, alangkah baiknya kamu bawa Alkitab kalau ke gereja. Alkitab itu tidak boleh dipisah dari seorang Kristen. Wah Pak, bagaimana saya bawa badan aja udah begini. Pakai bawa Alkitab. Dulu kamu bawa gitar loh, naik bus. Amin, kok bisa? Diam lagi. Tapi minggu depannya dia bawa Alkitab. Sampai sekarang. Orang kasih mobil sama dia. Buat bawa-bawa dia kemana-mana. Ya. Dia nyanyi. Setiap ada kebaktian dia nyanyi. Pernah nyanyi di sini. Jadi yang Tuhan utamakan itu karakter. Saya yakin saudara semua karakternya baik-baik. Kita akhiri, ini benar-benar terakhir dah. Swear. Kisah Rasul 17 ayat 11. Nah, baca pelan-pelan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik apanya? Dalamnya ini yang dibicarakan. Orang-orang Yahudi kan yang menyalibkan Yesus, tapi orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Lihat loh, firman Tuhan merubah hati. Bukan merubah pakaian. Tapi dari pakaian ke bawah. Ya, ini juga bisa ke bawah. Setelah hati dirubah, keluarnya juga berubah. Matang di dalam, matang di luar. Matang di dalam, matang di luar. Batas-batas Tuhan itu untuk kita. Umur jangan pusing. Ada yang umur muda sudah dipanggil Tuhan, ada yang umur di tengah jalan 51 tahun seperti teman saya baru meninggal. Ya, dia nggak enak badan, datang ke dokter, dokter bilang 3 hari lagi kamu mati. Kurang kalium. Kalium ada pada pisang. Jadi pulang dari sini beli pisang. Setelah makan pisang. Itu kalium buat saudara. Ya, supaya saudara nanti tidak lagi 3 hari lagi kamu mati, tidak apa-apa. Saudara mau mati kapan saja, sebab kita pasti masuk surga. Tapi kita mau punya sesuatu untuk Tuhan. Karakter kita mau dirubah. Karakter kita mau dirubah. Karakter kita mau dirubah. Karakter saya mau dirubah. Duh, karakter saya mau dirubah. Dulu saya cepat tersinggung, tapi sekarang Tuhan sudah rubah. Dulu saya tukang berkelahi, tapi sekarang Tuhan sudah rubah. Dulu saya marah-marah sama suami, tapi sekarang sudah sayang sama suami. Dulu bilang suami, bapaknya anak-anak, sekarang bilang papi, sayang. Dulu bilang istri, mamanya anak-anak, sekarang bilang sayang. Karakternya dirubah. Haleluya, tambah hari, tambah cinta Yesus.